akan melaksanakan PPL yang kedua. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Ibu? Sebelum memulai pelajaran, Ibu minta tolong ketua kelas Dara untuk memimpin berdoa. Baiklah, untuk memulai pelajaran hari ini, biar agar lebih mudah memahami pelajaran ini, kita berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih Dara. Bu absen ya. Ya Bu. Ade Mailia, Ya Bu, hadir. Amanda, Hadir Bu. Anissa, Hadir Bu. Bias, Hadir Bu. Dara, Hadir Bu. Desti Nurul, Hadir Bu. Dewi. Menjaga wajada barang siapa yang bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan kesuksesan. Dan ada yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Saya Bu. Kita belajar tentang batik dan tekstil bermotif batik printing Bu. Iya, betul. Eka masih ingat pelajaran minggu lalu itu tentang batik dan tekstil bermotif batik. Alat, bahan, dan proses batik tulis klasik. Memahami teknik, motif, proses, alat, dan bahan pembuatan batik tulis klasik. Batik tulis klasik di sini mendemonstrasikan alat dan bahan batik tulis klasik. Tulis klasik, kita nanti akan mempelajari alat, bahan, dan proses. Di sini coba perhatikan perbedaan gambar canting di bawah ini, dilihat dari lubang cucuk cantingnya. Perbedaan dari canting tersebut? Saya Bu, lubangnya berbeda Bu, kecil, sedang, dan besar. Oh ya, lubangnya ada kecil, besar, dan sedang ya. Ada yang bisa menyebutkan nama-nama cantingnya? Nama canting yang kecil namanya canting cecak untuk isan-isan. Yang kedua, canting sedang namanya ngelaong untuk ngelawongi. Yang terakhir, canting besar namanya canting tembok untuk menembok. Ini kan lubangnya itu ada yang besar, kecil, dan sedang. Sudah jelas? Saya Bu, Ya. seandainya kita mau lin atau mengejos tapi tidak punya solder, menggunakan apa Bu? Oh iya, pertanyaannya sangat bagus. Itu nanti seandainya kalau di sini kan Ibu biasanya menggunakan solder, namun kalau seandainya kalian di rumah nggak punya solder, itu bisa menggunakan sendok tapi gagangnya kalian kasih kain ya biar nggak panas. Itu nanti bisa digunakan untuk mengejos. Kainnya kalian basahin dulu, kainnya dibasahin, baru dipanasin solder tadi di sini. Tapi kalau kita menggunakan solder itu harus benar-benar hati-hati ya. Nah, Desti sudah jelas? Sudah Bu. Canting cecak yaitu canting untuk ini dengan lubangnya yang paling kecil. Ini untuk isen-isen dalam motif batik. Di sini, jadi yang bagian kecil ini kita titik-titik ini yang disebut isen-isen. Dan sedangkan yang disebut ngelowongi itu yang pinggir. Pinggir kayak gini yang awal kalian desain terus pengganti pensil itu disebut ngelowongi. Ini yang disebut ngelowongi. Sedangkan untuk yang tembok tadi dia seandainya di sini itu untuk menutup warnanya warna kuning, terus latarnya mau warna merah. Jadi di sini harus kalian tutup dulu dengan
namanya di tembok alat batik tulis klasiknya itu ada gerakan gambar, itu ada penggaris, pensil, penghapus, tulis. Canting batik tulis itu untuk menorehkan lilin pada kain atau media yang akan dibatik. Yang ke mangkok, gelas, dan sendok. Ini sebagai tempat untuk melarutkan warna dan mengaduk warna. Jadi nanti warnanya kita masukkan ke sini, kita kasih air, baru kita larutkan. Seperti kalau itu bak untuk mencelup pada proses pewarnaan dengan teknik celup. Ke-13 itu ada scrub untuk menghilangkan lilin di lantai. Di sini misalnya seandainya kita sudah selesai, lilin-lilin itu banyak berjajaran di lantai, itu kita menggunakan scrub untuk menghilangkan ya. Kompor ini untuk melorot. Melorot itu adalah proses paling terakhir. Dia kain, seandainya kita sudah warnai semua kain-kain kayak gini, seandainya udah kita warna, udah selesai semua, baru kita rebus. Kain tersebut kita rebus untuk menghilangkan lilinnya ini tadi. Jadi kita rebus. Saya masih bingung, Bu. Malam parafin itu untuk apa dan cara penggunaannya gimana? Oh ya, kalau parafin yang warnanya putih, dia itu untuk efek pecah-pecah. Jadi seandainya kalian menginginkan background di sini, backgroundnya mau buat pecah-pecah, efek pecah-pecah gitu, dia caranya ini tinggal kita kuasin aja di latar sini, kita kuasin pakai lilin putih itu tadi yang disebut dengan parafin untuk membuat efek pecah-pecahnya. Kalau bahan batik tulis itu satu ada kain yang dapat dibatik adalah kain yang berasal dari serat alam, antara lain ada kain katun, kain primisima yang akan digunakan untuk membuat batik. Dan yang kedua itu ada kertas pola untuk membuat pola yang akan dipindahkan ke kain. Di sini untuk awal itu kita menggunakan kertas HVS, setelah itu bisa menggunakan karton yang lebih lebar. Yang ketiga itu ada lilin atau malam, bahan untuk penutup kain. Sebut malam ya tadi ya. Ini yang di sana tadi. Ini ada AS itu disebut dengan naptol. Yang ketujuh, setiap warna itu beda-beda pembangkitnya. Seandainya dia masal tadi, pembangkitnya untuk mengunci warnanya menggunakan water glass. Sedangkan untuk yang indigosol itu menggunakan HCl. Yang indigosolnya seperti udah abu untuk menghilangkan malam. Di sini udah jelas belum, Nak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Cari perbedaan 3 jenis warna sintetis ya. Di sini satu itu pewarna naptol, yang kedua itu pewarna indigosol, yang ketiga itu pewarna reaktif atau remasol. Coba kalian perhatikan di sini perbedaannya apa aja. Bentar, ya siapa? Final. Vina. Coba Vina. Pewarna naptol pilihan warnanya banyak, Bu. Oh iya. Bentar. Warna naptol itu pilihannya banyak ya. Di sintol ini larutannya dia naptol, TRO, sama caustic. Ini menggunakan air panas. Setelah kita aduk-aduk, kita larutkan, baru kita campur dengan air biasa. Dan untuk garam ini menggunakan air biasa. Dari dua tempat ini nanti kainnya kalian masukin ke naptol dulu, kita tiriskan, baru dicelupkan ke warna garamnya.
Setelah itu baru kita masukkan airnya. Ini air biasa ya. Kita tuangin ke sini. Kita bisa menggunakan mangkok atau gelas aqua seperti ini. Kalian seperti nyeduh kopi. Tinggal kita tulis klasik, itu ada sketsa, mendesain, menjiplak, ngelowongi, mewarna, dan melorot. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Untuk memperjelas proses batik, Ibu akan tayangkan proses. Sama tentang Dari proses tadi, sudah jelas belum? Sudah, Bu. Coba, seandainya sudah jelas dari materi Ibu tadi, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi yang Ibu berikan? Saya, Bu, saya. Oh ya, Natasha. Ya, silakan Natasha. Ya, ringkasan materi dari yang kita perhatikan adalah batik tulis klasik. Alatnya berupa canting, gawangan, kompor, wajan, solder. Bahannya kain warna asal, warna metal, warna industri, dan warna lilin. Proses pembuatan batik tertulis meliputi sketsa, desain, menjiplak, mengelawongi, mewarna, dan melorot. Oh ya, terima kasih Natasha. Natasha sudah bisa menyimpulkan dari materi. Tugas nanti silakan kalian kerjakan di LKPD. Minggu depan kita akan belajar tentang motif batik tulis klasik. Kalian belajar mendesain ya nak ya. Kalian siapkan alat-alatnya, alat gambar, buku gambarnya. Untuk mengakhiri pelajaran Ibu hari ini, minta tolong ketua kelasnya untuk memimpin berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Alhamdulillah kita udah selesai materi kita. Semoga ilmunya bermanfaat. Pertemuan kali ini Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.